Sobat-sobat sekalian, situasi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas ya. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya benar-benar seperti berdiri di atas pedang yang sangat runcing. Sekali tergelincir, bisa-bisa meledak perang besar-besaran. Baru-baru ini, Iran mengirim surat resmi ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres, untuk menyampaikan protes keras atas ancaman invasi militer dari Amerika Serikat. Dalam surat itu, Iran tegas menyatakan bahwa mereka akan merespons secara tegas dan proporsional terhadap setiap agresi militer asing. Lebih dari itu, Iran memperingatkan bahwa seluruh pangkalan militer, fasilitas, dan aset musuh di kawasan akan menjadi target sah bagi mereka. Ini termasuk pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Bayangkan saja, kalau ada satu rudal saja dari Amerika yang terdeteksi memasuki wilayah Iran, maka balasan akan langsung ditujukan ke semua pangkalan AS di kawasan itu. Ini bukan omong kosong belaka, karena Iran sudah sering menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi ancaman. Seperti yang disampaikan oleh para pemimpin Iran, mereka tidak akan tinggal diam jika diserang. Bahkan, ada laporan bahwa target utama mereka bisa jadi Israel terlebih dahulu, mengingat hubungan keduanya yang selalu panas. Ngeri banget kan? Situasi ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Untuk memahami kenapa ketegangan ini begitu tinggi, kita harus mundur sedikit ke belakang. Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memang sudah tegang sejak lama. Tapi puncaknya dimulai sejak era Presiden Donald Trump yang kembali memegang tampuk kekuasaan. Pada 18 Februari 2026, Trump mengunggah di media sosial ancaman penggunaan kekuatan jika Iran gagal mencapai kesepakatan dengan Washington. Bahkan, terbaru, dia memberikan ultimatum 10 hingga 15 hari bagi Iran untuk bernegosiasi, atau ancaman serangan akan direalisasikan. Ini bukan kali pertama Trump bicara soal Iran. Dalam pidato State of the Union, SOTU, pada 24 Februari 2026, dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Iran, yang disebutnya sebagai sponsor terorisme nomor 1 di dunia, memiliki senjata nuklir. Trump mengklaim bahwa program nuklir Iran telah dihancurkan melalui serangan AS dan Israel pada Juni 2025, tapi Iran kini mencoba membangunnya kembali. Konteks sejarahnya panjang, sobat. Ketegangan ini berakar dari revolusi Islam Iran pada 1979 yang membuat AS kehilangan sekutu kuatnya di kawasan. Kemudian, ada perjanjian nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, pada 2015 di era Obama, yang membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi. Tapi Trump keluar dari kesepakatan itu pada 2018, menerapkan tekanan maksimum melalui sanksi ekonomi yang membuat ekonomi Iran ambruk. Sanksi itu memukul keras ekspor minyak Iran yang merupakan tulang punggung ekonominya. Akibatnya, Iran mulai melanggar batas pengayaan uranium, mendekati level yang bisa digunakan untuk senjata nuklir. Pada 2025, situasi semakin buruk dengan perang singkat antara Israel dan Iran pada Juni yang melibatkan serangan udara alaihi salam. Perang itu disebut sebagai Operation Midnight Hammer yang menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Namun, Iran tidak menyerah. Mereka terus mengembangkan rudal balistik yang kini diklaim Trump bisa menjangkau Eropa dan basis AS di luar negeri, bahkan sedang berusaha membuat rudal yang bisa mencapai daratan AS. Ini membuat Washington panik, karena Iran juga mendukung kelompok-kelompok militan seperti Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan milisi di Irak serta Suriah. Trump menuduh Iran menyebarkan terorisme dan kematian melalui proksinya ini. Kembali ke surat Iran ke PBB. Surat yang dikirim oleh misi permanen Iran di PBB ini, seperti dikutip dari The National pada 20 Februari 2026, menekankan bahwa setiap tindakan ilegal dari AS akan ditanggung sepenuhnya oleh Washington. Iran mengutip unggahan Trump sebagai ancaman eksplisit penggunaan kekuatan yang melanggar piagam PBB pasal 24 yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Mereka juga menyebut referensi Trump tentang kemungkinan penggunaan pangkalan militer seperti Diego Garcia di Kepulauan Chagos yang dikuasai Inggris sebagai eskalasi serius. Menariknya, hubungan AS-Inggris sedang renggang karena Inggris dilaporkan melarang penggunaan Diego Garcia untuk menyerang Iran. Ini menunjukkan retaknya aliansi Barat dalam menghadapi Iran. Iran menegaskan bahwa respons mereka akan bersifat defensif dan sesuai hukum internasional. Mereka memperingatkan bahwa AS akan memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi yang tidak terduga dan tidak terkendali. Surat ini juga menyoroti penumpukan militer Amerika Serikat yang masif di Timur Tengah yang dianggap sebagai provokasi. Menurut laporan, AS telah mengerahkan lebih dari 150 pesawat tempur ke Eropa dan Timur Tengah sejak akhir Januari 2026
termasuk kelompok tempur kapal induk seperti USS Gerald R. Ford. Ini adalah build-up militer terbesar sejak invasi Irak pada 2003. Negara-negara seperti Jordania, Arab Saudi, dan Oman menjadi basis utama dengan pesawat pembom dan pemburu siap tempur. Di sisi lain, negosiasi nuklir sedang berlangsung di Geneva, Swiss, melalui mediasi Oman. Ini adalah putaran ketiga pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran pada 26 Februari 2026. AS, diwakili oleh utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, menuntut Iran untuk sepenuhnya membatasi program nuklirnya, termasuk pengayaan uranium 0% dan pembatasan rudal balistik. Iran menolak karena mereka melihat ini sebagai pelucutan senjata sepihak yang mengancam kedaulatan mereka. Mereka juga menuntut pencabutan sanksi dan pengakuan hak mereka atas energi nuklir damai. Sayangnya, negosiasi ini tampak buntu karena tuntutan AS terlalu luas, termasuk memutus hubungan dengan kelompok sekutu seperti Hizbullah. Menurut Wall Street Journal, Trump sedang mempertimbangkan serangan terbatas awal terhadap target militer dan pemerintahan Iran untuk memaksa mereka ke meja negosiasi. Serangan ini dirancang untuk menekan tanpa memicu perang skala penuh, tapi risikonya tinggi. Iran telah memperingatkan bahwa balasan mereka akan masif, mungkin menargetkan Israel terlebih dahulu, seperti yang disebutkan oleh pembicara parlemen Iran. Ini bisa memicu konflik regional yang melibatkan banyak negara. Implikasi dari ketegangan ini sangat luas. Pertama, dari segi ekonomi global, harga minyak sudah naik karena ancaman Trump, mengingat Selat Hormuz yang dikendalikan Iran adalah jalur vital untuk 20% pasokan minyak dunia. Jika perang meledak, harga minyak bisa melonjak ke atas 1.100.000 per barel, memukul ekonomi dunia, termasuk Indonesia yang bergantung pada impor minyak. Kedua, stabilitas regional. Negara-negara Arab seperti Saudi dan UEA mendukung AS, tapi mereka juga khawatir dengan balasan Iran melalui proksinya. Israel, sebagai musuh bebuyutan Iran, sudah siaga tinggi dan mungkin menjadi target pertama. Ketiga, dampak humaniter. Di Iran sendiri, rakyat sudah menderita karena sanksi. Pada Januari 2026, ada demonstrasi besar-besaran yang ditindas dengan kekerasan, menewaskan ribuan orang menurut kelompok hak asasi. Perang akan memperburuk situasi, menyebabkan krisis pengungsi dan kelaparan. Di AS, Trump menggunakan isu ini untuk memperkuat basis politiknya, tapi kritik datang dari dalam negeri karena risiko perang jangka panjang. Analisis saya, ini bisa jadi bluff dari Trump untuk memaksa Iran ke kesepakatan yang menguntungkan AS. Mirip strategi Madman Theory ala Nixon, tapi jangan remehkan karena build-up militer nyata dan pernyataan Trump serius. Iran juga tidak akan mundur karena program nuklir dan rudal adalah alat deterrence mereka terhadap ancaman eksternal. Solusi terbaik adalah diplomasi, tapi butuh kompromi dari kedua belah pihak. Iran harus transparan soal nuklir, sementara AS cabut sanksi secara bertahap. Iran menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak segera, mencegah ancaman kekuatan menjadi alat kebijakan luar negeri. Guterres diharapkan bisa memediasi, tapi pengaruh PBB terbatas karena AS punya veto. Situasi ini mengingatkan kita pada krisis rudal Kuba 1962, di mana dunia hampir perang nuklir. Bedanya, kini ada elemen terorisme dan proxy wars yang lebih kompleks. Di tingkat global, Rusia dan China mungkin mendukung Iran, menyediakan senjata atau veto di PBB, sementara Eropa seperti Prancis dan Jerman mendorong diplomasi untuk menghindari krisis energi. Australia bahkan sudah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Timur Tengah karena ketegangan ini. Bagi kita di Indonesia, ini penting karena Timur Tengah adalah sumber migran dan perdagangan. Ketegangan bisa mempengaruhi harga BBM dan inflasi. Pemerintah Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, bisa berperan sebagai mediator seperti yang pernah dilakukan dalam konflik lain. Nah, sobat, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah ancaman ini hanya gertak sambal atau benar-benar akan meledak perang? Apakah cukup membuat bulu kuduk kalian merinding? Silakan komentar di bawah, kita diskusikan bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita terkini. Sampai jumpa!